Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Pagi ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Nah, student, masih ingatkah kalian bagaimana bunyi surah Al-Ikhlas? Mari kita pelajari bersama tentang surah Al-Ikhlas. Student, berikut adalah bacaan surah Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Student, surah Al-Ikhlas yang kita baca bersama-sama tadi terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas sendiri diturunkan di kota Mekah dan kita sebut bergolongan surah Makkiyah atau termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ikhlas sendiri adalah urutan surah ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas turun sesudah surah An-Nas. Surah Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Keesaan Allah artinya Allah itu satu. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang mari kita pelajari arti dari surah Al-Ikhlas per ayat. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus samad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Artinya setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Student, kandungan surah Al-Ikhlas sendiri ayat pertama tadi menjelaskan bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu dan tunggal. Dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Ayat kedua menjelaskan bahwa semua makhluk hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat kedua ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah atau menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah itu disebut dengan syirik. Adapun orang yang berbuat menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Ayat ketiga menjelaskan bahwa Allah tidak seperti makhluk yang diciptakannya. Jadi Allah itu tidak memiliki keluarga selayaknya makhluk manusia. Misalkan punya anak, punya ayah atau ibu. Jadi Allah tidak punya semua itu. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan semua makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi dan maha suci, berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaannya.
Untuk diingat anak-anak bahwa Al-Quran itu harus dibaca dengan tartil atau membaca dengan perlahan-lahan dan dibaca dengan cara murattal, suara yang nyaring dan merdu. Tetaplah untuk selalu setiap hari membaca Al-Quran ya nak. Semoga di Yaumul Qiyamah nanti Al-Quran akan menjadi penerang bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di LKS Quran Hadis halaman 25 sampai halaman 27, pilihan ganda nomor 1 sampai 20 saja dulu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.